إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam tubuh kita ada satu anggota tubuh yang benar-benar harus kita jaga baik-baik, karena kita bisa celaka dan binasa gara-gara anggota tubuh tersebut, yaitu lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi hanya ada dua pilihan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berucaplah yang baik. Kalau tidak sanggup, maka lebih baik diam. Itulah jemaah sekalian kunci keselamatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Atadruna aktsala ma yudkhilun nas al-jannah?" Tahukah kalian yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nara? Dan tahukah kalian yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Al-ajwafan. Itulah dua rongga. Dua rongga yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa itu jemaah sekalian? Mulut dan kemaluan. Al-fam wal farj. Maka jagalah baik-baik lisan kita. Begitu pula kemaluan kita. Ini dua rongga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat, padahal kalimat itu belum jelas baginya, tapi menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka sejauh jarak antara timur. Dalam riwayat yang lain antara timur dan barat. Artinya dia sangat jauh terjerumus dalam neraka hanya karena satu kalimat yang dia ucapkan, yang kalimat itu belum jelas. Belum jelas baginya, tapi dia berani mengucapkannya. Maka dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Kuffa 'alaika hadza." Beliau mengatakan, "Tahan olehmu ini," sambil beliau memegang lisannya. Maka Muadz bertanya, "Ya Rasulullah, a inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi?" Apakah kita akan diazab hanya karena ucapan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Thaqilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim?"
illa hasaidu alsinatihim. Kasihan sekali engkau wahai Muadz, tidakkah kamu mengetahui manusia diseret dengan wajah-wajah mereka di bawah atau pipi-pipi mereka ditarik di neraka disebabkan ulah lisan-lisan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk anggota tubuh yang bisa membahayakan kita, yaitu lisan kita kalau kita tidak jaga dengan baik. Maka dari itu perlu kita mengetahui kemungkaran-kemungkaran lisan. Apa saja kemungkaran lisan? Banyak kemungkarannya. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas kemungkaran-kemungkaran lisan terkait dengan kesyirikan dan kekufuran. Beberapa kemungkaran lisan hanya karena satu ucapan menghancurkan iman seseorang, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Contohnya jemaah sekalian apa? Orang yang dengan lisannya dia berdoa kepada selain Allah. Dia memohon, memanjatkan doanya kepada selain Allah. Padahal doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain, yang berdoa untuk selain Allah, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Ghafir ayat ke-60. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka siapa yang mempergunakan lisannya untuk memanjatkan doa kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat kesyirikan. Begitu pula jemaah sekalian, ucapan-ucapan yang dianggap biasa oleh sebagian orang, padahal siapa yang mengucapkannya menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Seperti mempermainkan salah satu ayat Allah, atau syariat Allah, atau ajaran Islam, diperolok-olok, dijadikan sebagai bahan tertawaan, atau dijadikan sebagai candaan, lawakan, stand up comedy. Padahal itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Dalam surat At-Taubah ayat ke-65-66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, kenapa mereka berani memperolok-olok syariat Allah, atau menghina Nabi, atau menghina Allah, atau menjadikannya sebagai bahan tertawaan? Apa jawaban mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Artinya apa? Tidak serius, enggak sungguhan, hanya main-main. Maka perhatikan jemaah sekalian, apa kata Allah? Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian mempermainkan? Kalian memperolok-olok, kalian jadikan sebagai bahan candaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Allah langsung mengkafirkan mereka. Padahal mereka beralasan hanya bercanda, enggak main-main. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini juga ulama sepakat
Tidak ada perbedaan pendapat ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran, bahwa ulama Islam sepakat orang yang menghina syariat atau bahkan melakukan kekafiran secara umum, apakah dia serius, sungguh-sungguh, atau sekedar main-main, dia kafir. Main-main gak serius, dia kafir. Begitu pula orang yang melakukannya karena takut. Kenapa dia lakukan? Karena takut. Takut sama orang, takut sama bos, takut sama orang jahat, lalu dia melakukan kekafiran, maka dia kafir. Berdasarkan ayat ini, dia main-main, gak diterima alasannya. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, termasuk kekafiran kalau ada orang bikin sandiwara, bikin film, satunya memerankan Abu Jahal misalkan, satunya memerankan Bilal, lalu dia menghina Muhammad SAW, maka dia kafir. Walaupun itu hanya film, hanya sinetron. Kalau dia memerankan orang kafir lalu melakukan kekafiran, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena Allah tidak menerima alasan mereka. Gak usah cari-cari alasan, kata Allah. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Hanya satu alasan yang dibolehkan, yaitu al-mukrah, orang yang dipaksa. Itu pun dengan syarat, minimalnya 2 syarat. Yang pertama, dipaksa beneran, dalam artian dia nggak bisa melawan. Kalau dia melawan, dia akan tertimpa mudarat besar. Mudarat besar itu contohnya nyawanya bisa hilang, atau nyawa keluarganya bisa hilang, atau anggota tubuhnya hilang. Ini mudarat besar. Kalau mudaratnya hanya diancam dipecat dari pekerjaan misalkan, atau dimutasi, itu bukan alasan, nggak boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hatinya tetap beriman. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 106, Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman. Dan ayat ini jemaah sekalian turun karena sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dipaksa mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ibu bapaknya sudah dibunuh, sekarang gilirannya mau dibunuh. Kalau enggak mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka melepaskan beliau. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Beliau ketakutan, beliau mengira beliau sudah kafir. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Dia melakukan kekafiran karena dipaksa, tapi hatinya tetap beriman. Hatinya enggak setuju dengan ucapannya. Ini satu-satunya orang yang melakukan kekafiran yang diberikan keringanan dalam syariat. Itu pun dengan syarat. Jadi orang yang melakukan kekafiran karena takut, bukan karena dipaksa, cuman sekedar takut. Begitu pula karena main-main, gak ada bedanya dengan orang yang sungguh-sungguh melakukannya. Dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan ayat yang mulia ini, surat At-Taubah ayat 65-66. Maka jemaah sekalian, ini adalah kekafiran. Bahkan orang yang menyaksikannya, menontonnya, misalkan menonton stand up komedi, lalu dia menjelek-jelekkan agama Islam, syariat Islam. Orang yang menyaksikannya tertawa-tertawa karena lucu dan tidak mengingkarinya, dia juga ikut kafir. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 140. Allah berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi", dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, "an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha", kalau kamu dengarkan ayat Allah diingkari, didustakan,
dan diperolok-olok, dipermainkan. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu masih duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kamu kalau begitu sama seperti mereka. Perhatikan jemaah sekalian, hati-hati. Ada orang yang mengingkari ayat Allah, mendustakan ayat Allah, atau mendustakan ajaran-ajaran Allah, mendustakan syariat Allah. Kita duduk mendengarkan dia tanpa kita mengingkarinya, tanpa kita menegurnya. Na'udzubillah, kita sama dengan mereka, kata Allah. Begitu pula orang yang menghina syariat Allah, nggak boleh kita duduk bersama mereka. Kalau kita melakukannya, kata Allah, sama dengan mereka. Ini contoh kemungkaran lisan, ucapan-ucapan lisan yang mereka anggap itu main-main saja, padahal membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Contoh yang lain jemaah sekalian, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Inilah yang kita sebutkan dalam buku Tauhid Pilar Membangun Negeri, dalam bab macam-macam kesyirikan yang ke-21. Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla adalah kesyirikan. Contohnya orang yang berkata, demi Ka'bah, demi Nabi Muhammad, demi Syekh Fulan, dia bersumpah. Maka itu adalah syirik. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Jadi bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Katakan demi Allah. Katakan demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab umumnya ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Itu kata-kata sumpah. Bisa juga aimullah. Intinya kalau kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Demi Allah. Kalau kita mengatakan demi Muhammad atau demi Ka'bah, kita telah berbuat syirik. Tapi Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, karena Allah melakukan sesuai apa yang dia kehendaki. Dalam Al-Quran Allah bersumpah demi masa, demi waktu, wal asri, wasyamsi waduhaha, wadduha, wal laili idha saja, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, dengan waktu, waktu adalah makhluknya, wattini wazzaitun, dan lain-lain. Itu khusus bagi Allah. Makanya yang dimaksud syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara khusus bagi Allah. Jadi itu khusus bagi Allah. Enggak boleh kita bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kafir atau musyrik. Walaupun ulama menjelaskan maksud kufur dan syirik di sini adalah kufur asghar atau syirik asghar, bukan syirik besar. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Tapi jemaah sekalian, perlu kita pahami, syirik besar itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Aku bersumpah dengan sumpah palsu, menyebut nama Allah itulah lebih aku sukai daripada bersumpah benar tapi menyebut selain nama Allah. Jemaah sekalian,
kalau ada orang bersumpah menyebut nama Allah, demi Allah, ini berita benar, padahal beritanya bohong, itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Dan yang paling parah adalah bersumpah untuk melariskan barang dagangan. Demi Allah, ini barangnya asli, padahal imitasi. Bahkan jemaah sekalian, dia bersumpah benar pun, tapi untuk melariskan barang dagangan, itu tercelah. Itu tercelah. Nabi SAW mengabarkan tentang orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dan juga tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Di antaranya adalah orang yang banyak bersumpah, atau orang yang bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Jadi jangankan bersumpah palsu, sumpah benar untuk melariskan barang dagangan pun itu tercelah, apalagi sumpah palsu. Karena kalau dia bersumpah untuk melariskan barang dagangan, itu seakan-akan dia memandang nama Allah itu rendah, cuman digunakan untuk melariskan dagangan dia. Apalagi kalau sumpahnya palsu. Dia katakan barangnya asli padahal palsu, demi Allah kata dia. Maka ini adalah dosa besar. Tapi jemaah sekalian, sumpah benar menyebut selain nama Allah, dosanya lebih besar lagi. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya aku harus memilih sumpah palsu tapi menyebut nama Allah, atau sumpah benar tapi menyebut selain nama Allah, maka beliau pilih yang pertama. Karena yang pertama disebut dosa besar, yang kedua disebut dosa syirik. Dosa syirik lebih besar dari semua dosa-dosa besar, walaupun ini namanya syirik kecil. Kenapa jemaah sekalian dikatakan syirik kecil? Karena orang yang mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah, dia tidak bermaksud menyamakan makhluk yang namanya dia gunakan dalam sumpah dengan Allah. Dia katakan misalkan demi Ka'bah, bukan maksudnya dia menyamakan Allah dengan Ka'bah. Dia katakan misalkan demi Muhammad, tidak ada maksudnya menyamakan antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia disebut syirik kecil, pelaku syirik kecil, karena dia tidak bermaksud menyamakan. Artinya jemaah sekalian, kalau dia bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk yang namanya dia sebut dalam sumpahnya, itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Kenapa dia bersumpah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang soleh atau nabi yang lain? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Itu sudah syirik besar. Dan jemaah sekalian, subhanallah, bahkan ada yang bersumpah dengan menyebut nama para wali, bukan lagi menyamakan antara Allah dengan para wali tersebut. Malah para wali itu lebih dia muliakan dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia anggap sama kedudukan Allah dan kedudukan para wali, itu sudah musyrik, itu sudah kafir. Ternyata jemaah sekalian, ada orang malah kedudukan para wali dia anggap lebih tinggi daripada Allah. Buktinya apa? Ini pernah kejadian, disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau. Salah satu kitab beliau menyebutkan kejadian negeri Yaman. Ada orang bersumpah palsu. Bersumpah palsu menyebut nama Allah. Bersumpah palsu. Ternyata orang-orang sudah tahu kalau dia menyebut nama Allah berarti ini sumpah bohong. Kenapa? Orang itu punya kebiasaan bersumpah menyebut nama para wali.
dan mereka tahu kalau dia menyebut nama para wali dalam sumpahnya, berarti sumpahnya benar. Coba jemaah sekalian, para wali lebih dia muliakan daripada Allah. Makanya mereka menantang dia. Mereka pingin dia mengakui dia berdusta, mereka menantang dia. Kalau kamu berani, sebutkan nama wali. Gak berani dia. Gak berani dia bersumpah menyebut nama wali karena sumpahnya palsu. Tapi menyebut nama Allah dia berani. Ini menunjukkan apa? Para wali lebih dia muliakan dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan lagi syirik kecil. Ini syirik besar. Lebih besar dari sekedar dia samakan antara Allah dan para wali. Ini malah lebih parah lagi. Para wali lebih dia muliakan. Jadi jemaah sekalian, ini syirik kecil tapi bisa menjadi syirik besar. Oleh karena itu, ulama mengatakan syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua sarana yang mengantarkan kepada syirik besar itu adalah syirik kecil. Semua ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu masuk dalam kategori syirik kecil. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, termasuk ucapan yang dianggap biasa padahal di dalamnya mengandung kesyirikan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Begitu pula Imam Ahmad di dalam musnad beliau, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allahu wa syi'ta. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ja'alta lillahi niddan. Engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Masya'allahu wahdah. Seharusnya kamu katakan sesuai kehendak Allah yang satu saja. Jemaah sekalian, ini contoh ucapan syirik yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin terjadi di masa kita walaupun dalam bentuk ucapan yang berbeda. Karena hadis ini bermakna semua ucapan, bahkan juga perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, itu adalah syirik. Hadis ini cuma sekedar contoh saja. Ucapan di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini bermakna seakan-akan sesuatu itu tidak akan terjadi walaupun Allah menghendaki, apabila Nabi Muhammad SAW belum menghendaki. Padahal kenyataannya Nabi SAW kehendak beliau banyak yang tidak tercapai, tidak terjadi. Kenyataannya beliau tidak bisa mengatur kehendak Allah. Buktinya apa? Apa buktinya jemaah sekalian? Ada yang bisa berikan contoh? Nabi SAW terluka di perang Uhud. Contoh lain, pamannya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Padahal beliau ingin sekali pamannya mendapatkan hidayah. Sampai Abu Thalib sudah mau mati, Nabi SAW masih terus berdakwah. Tapi Allah tidak berkehendak memberikan hidayah. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabtah, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi Nabi SAW menghendaki pamannya mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak menghendaki. Maka apabila Allah menghendaki, walaupun Nabi SAW tidak menghendaki, pasti terjadi. Apabila Nabi menghendaki tapi Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita juga.
Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita mengucapkan ucapan apapun yang mengandung penyamaan antara Allah dengan Nabi atau dengan makhluk lain, itu semuanya terlarang. Jadi ini enggak khusus kalimat ini saja. Apalagi kalimat yang sudah jelas-jelas berlebih-lebihan. Kalimat yang sudah jelas-jelas berlebih-lebihan. Seperti dalam syair-syair, bahkan dalam salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat-buat sendiri, itu mengandung perbuatan melampaui batas terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menyamakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh jemaah sekalian, dalam syair Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri, sebagian orang merayakan perayaan Maulid, mereka baca syair ini. Mungkin karena mereka nggak paham apa yang mereka baca. Kalau mereka paham, ini kesyirikan. Busiri mengatakan dalam Burdahnya yang biasa mereka baca dalam perayaan ini, apa kata Al-Busiri? Ya akramal khalqi, maliman aludhu bika siwak, maliman aludhu siwak inda hululil hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata. Subhanallah, ini ucapan melampaui batas. Tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu. Dia juga berkata, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam, dan termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang catatan takdir Allah. Padahal itu perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi jamaah sekalian, ini contoh ini sudah syirik, ini sudah kekufuran. Iya. Maka mengucapkan satu kata atau satu kalimat atau bahkan juga perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, itu semuanya masuk dalam kategori kesyirikan. Namun ulama mengatakan ucapan seperti ini, masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, itu adalah juga syirik kecil. Kenapa? Karena orang yang mengatakan dia tidak bermaksud menyamakan. Dia tidak bermaksud menyamakan. Kalau dia bermaksud menyamakan, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Karena syirik besar itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Iya. Maka hindari semua ucapan atau perbuatan apapun yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Contoh lain di poin berikutnya, juga ada ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Berangkat dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian mengetahuinya. Mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan. Mengetahui bahwa Allah dialah Rabb kalian. Maka janganlah kalian menjadikan baginya tandingan-tandingan. Jemaah sekalian, sebenarnya ayat ini turun terkait syirik besar, tapi secara lafaz juga mencakup syirik kecil. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan makna ayat ini. Kata beliau, al-andad, tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah, itu adalah asyirku, kesyirikan. Akhfa min dabibin namal ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Kemudian beliau berikan contoh bentuk kesyirikan itu. Kata beliau,
ada kesyirikan yang lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut hitam di dalam kegelapan malam. Jamaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin memperingatkan kita. Ada ucapan-ucapan yang termasuk syirik, dosa yang sangat besar, tapi kita anggap remeh. Sehingga beliau memberikan perumpamaan, ucapan seperti itu bagaikan rayapan seekor semut hitam pada kegelapan malam. Artinya samar. Padahal itu syirik. Maka hati-hatilah. Wa huwa an taqul, kemudian beliau berikan beberapa contoh. Seperti yang kau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, wa hayati, dan demi hidupku. Apa artinya ini? Bersumpah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Demi hidupmu, demi hidup kita. Ini adalah syirik. Orang banyak enggak paham. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bagaikan semut hitam yang merayap di kegelapan malam. Wa taqul laula kulaibatu hadza la atana lusus. Begitu pula ucapanmu, kalau bukan karena anjing kecil ini, maka pencuri akan mendatangi kita. Karena ada anjing kecil yang jaga rumah, pencuri tidak datang. Kalau bukan karena dia, pencuri akan datang. Walaulal bat fid dar. Begitu pula kalau tidak ada burung itu di rumah, maka pencuri akan datang. La atal lusus. Kalau bukan dokter itu, saya sudah mati. Kalau bukan obatnya mujarab, saya enggak sembuh. Kalimat yang mungkin kita anggap biasa, tapi itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Karena seakan-akan yang menakdirkan adalah makhluk. Cuman seakan-akan. Kalau kita benar-benar meyakini bukan Allah yang menakdirkan, itu syirik besar. Karena hanya seakan-akan, maka itu syirik kecil. Kalau ada yang mengatakan, kalau bukan karena dokter itu saya sudah mati. Tapi dia yakin sebenarnya yang menyembuhkan dia, yang menakdirkan kesembuhan adalah Allah. Maka itu syirik kecil. Kalau dia tidak lagi meyakini Allah yang menyembuhkan, semata-mata dokter itu sudah syirik besar. Bukan lagi syirik kecil. Begitu pula kata beliau, seseorang berkata kepada sahabatnya, Masya Allah wa syi'tah, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Sebagaimana telah kita bahas tadi. Dan juga seseorang berkata, laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena fulan, itu saja sudah syirik. Kalau bukan karena Allah dan dokter, itu sudah syirik. Apalagi kalau dia hanya mengatakan kalau bukan karena dokter, Allah tidak lagi dia ucapkan. Walaupun jemaah sekalian, ini semuanya adalah syirik kecil. Kecuali dia benar-benar bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk, maka itu sudah syirik besar. Kata Ibnu Abbas, la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Jangan kamu jadikan fulan di dalam semua perkara ini, karena semua itu adalah kesyirikan. Baik. Contoh lain jemaah sekalian, poin berikutnya, termasuk syirik dalam ucapan adalah seseorang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya.
Maka jemaah sekalian, tentang makna ayat ini juga mencakup syirik kecil dalam ucapan. Sebagaimana kata Imam Mujahid rahimahullah, huwa qaulur rajul hadza mali waristuhu an abai. Orang yang ingkar nikmat, kufur nikmat adalah orang yang mengatakan, ini hartaku yang aku wariskan dari ayahku atau dari orang tuaku. Jadi dia enggak katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini rizki dari Allah yang aku dapatkan melalui warisan. Dia hanya mengatakan ini dari warisan. Dia enggak sebut nama Allah. Sama dengan Qarun yang mengatakan ini karena kepintaran saya, hartaku ini karena memang saya pandai berbisnis. Maka Allah murka kepadanya dengan sebab ucapannya itu. Begitu pula dikatakan oleh sebagian ulama salaf, huwa ka qaulihim kanatir rih thayyibah wal mallah hadiqa. Termasuk pengingkaran terhadap nikmat Allah, ucapan mereka, anginnya bagus, cuacanya bagus, ditambah lagi nahkodanya memang mahir, pandai berkendara. Nggak ada menyebut nama Allah. Maka ini termasuk kufur nikmat, termasuk kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga syirik kecil. Sekali lagi jemaah sekalian, syirik kecil ini kalau seseorang masih meyakini sebenarnya yang memberikan nikmat itu adalah Allah, pekerjaannya, orang tuanya yang memberikan warisan, itu hanyalah sebab. Keselamatan kita di perjalanan itu adalah ketetapan Allah, pertolongan Allah kepada kita. Cuacanya baik, pilotnya pandai, itu hanya sebab. Kalau dia mengatakan ucapan ini dan dia yakin itu hanya sebab, Allah yang menentukan, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia tidak meyakini Allah yang menentukan, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Iya. Inilah jemaah sekalian, beberapa ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Yang mengandung kesyirikan dan kekufuran yang mungkin dipandang remeh oleh sebagian orang. Padahal itu termasuk kategori kesyirikan. Maka hati-hatilah, jaga lisan kita, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan hanya karena satu ucapan lisan. Sebagai penutup jemaah sekalian, yang terakhir juga sangat dilarang oleh Allah kita memberi nama atau memberi julukan atau memanggil orang dengan panggilan atau dengan penamaan atau dengan julukan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, atau penyamaan antara makhluk dengan Allah, atau bahkan lebih meninggikan makhluk daripada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak." Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, dalam riwayat yang lain, yang paling Allah benci pelakunya di hari kiamat dan paling jelek dirinya, adalah orang yang menamakan diri dengan Malikul Amlak, rajanya para raja.
Rajanya para raja. La malika illallah. Karena kata Nabi SAW, tidak ada raja yang sesungguhnya, tidak ada penguasa yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi jemaah sekalian, ini contoh. Kita manggil orang atau kita namakan orang, kita berikan julukan kepada orang dengan satu julukan yang mengandung penyamaan dengan Allah. Contohnya apa? Kita berikan dia nama rajanya para raja. Hanya Allah raja para raja. Siapa lagi raja para raja selain Allah Azza wa Jalla? Karena itu berarti raja yang paling tinggi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi. Begitu pula kita menamakan orang dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Contohnya orang-orang Syiah. Mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Husain, hambanya Al-Husain. Karena Al-Husain bagi mereka sudah sama kedudukannya dengan Allah, bahkan lebih tinggi. Orang muslim pergi haji, bertalbiyah labbaika Allahumma labbaik, mereka talbiyahnya labbaika ya Husain. Orang muslim berdoa Allahumma ya Allah, mereka berdoa ya Husain. Mereka juga namakan anaknya dengan Abdul Ali. Walaupun Al-Ali itu juga nama Allah, tapi Ali yang mereka maksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Allah. Ini juga kesyirikan dan kekufuran. Kalau orang-orang jahiliyah dulu menamakan anak mereka dengan Abdul Syams, hamba matahari. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Karena orang-orang musyrik jahiliyah masih memuliakan Ka'bah. Makanya Abraha cemburu. Abraha bangun gereja. Abraha seorang Nasrani. Dia bangun gereja supaya orang Arab nggak lagi ke Ka'bah, tapi datang ke gerejanya. Gerejanya megah. Yang terjadi, orang Arab melecehkan gerejanya. Gerejanya dibuang kotoran. Maka Abraham marah besar sampai mengerahkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah dahulu masih memuliakan Ka'bah. Jadi jangan kita bayangkan orang musyrik jahiliyah yang Nabi diutus kepada mereka berarti tidak menyembah Allah atau enggak percaya Allah. Tidak, jemaah sekalian. Mereka percaya kepada Allah itu ada, bahkan mereka masih memuliakan Allah dengan cara mereka. Buktinya mereka memuliakan Ka'bah karena tahu itu adalah rumah Allah. Lalu kenapa mereka musyrik? Karena mereka juga menyembah kepada selain Allah. Karena mereka mempersembahkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah. Jadi kalau kita baru sekedar percaya Allah itu ada, Allah itu sang pencipta, maka keyakinan kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Maka mereka pun menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Ka'bah. Di antaranya sahabat yang mulia diriwayatkan dulu nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Ada yang tahu sahabat ini? Bukan, Pak. Bukan Abu Bakar. Beliau adalah yang kemudian dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf. Dulu dinamakan orang tuanya Abdul Ka'bah. Maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi gak boleh menghambakan diri kepada selain Allah, walaupun itu makhluk yang mulia. Ka'bah mulia, tapi dia bukan sesembahan kita. Sesembahan kita adalah Allah. Gak boleh kita menghambakan diri kepadanya. Diganti oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman. Dan beliau juga bersabda, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman.
Makanya kalau ada teman kita punya nama Abdullah dan Abdurrahman, panggil dengan panggilan mulia ini, wahai Abdullah, wahai Abdurrahman. Jangan dipanggil Dul. Apalagi dipanggil Rahman. Itu kan nama Allah, bukan nama dia. Ini salah besar. Rahman itu nama khusus bagi Allah, nggak boleh kita namakan untuk makhluk. Panggil Abdurrahman. Abdul Wahab. Al-Wahab itu nama Allah. Ada orang bernama Abdul Wahab, jangan dipanggil Wahab. Apalagi mau menjelek-jelekkan orang, lalu diberi julukan Wahabi. Ini nggak hormat kepada Allah. Itu kan nama Allah. Kalau kita mau memuliakan orang, lalu kita nisbatkan kepada Allah sebagai hamba Allah, itu bagus. Tapi ini mau menghina orang, mau menjelek-jelekkan orang, tapi kemudian dia ambil nama Allah, lalu ditambah huruf ya, namanya ya'un nisbah, ya untuk menisbatkan. Lalu mereka sebut Wahabi. Ini nggak hormat kepada Allah. Kalau mereka paham, itu nama Allah, Al-Wahhab, Allah yang maha memberi. Maka jemaah sekalian, ini dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh lisan. Tentunya masih banyak yang lain. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lisan kita. Termasuk menggibah, namimah, berdusta, menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, sudah disebarkan. Bahkan yang benar belum tentu boleh kita sebarkan. Harus kita lihat di situ. Ketika kita sebarkan satu berita, manfaatnya kah lebih besar atau malah mudaratnya? Dan juga harus kita lihat berita itu urusan kita atau bukan. Kalau bukan urusan kita, jangan turut campur. Contohnya apa jemaah sekalian? Berita-berita politik. Berita-berita politik dalam syariat Islam, urusan politik itu urusan besar. Serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama dan kepada orang-orang yang ahli di bidang itu, atau orang yang berhak mengurusnya, yaitu ulil amri, pemerintah dan para ulama. Sekarang subhanallah setiap orang merasa berhak bicara politik. Di warung kopi, di medsos, layaknya mereka sebagai analis politik yang paling hebat. Ini enggak dibenarkan dalam syariat jemaah sekalian. Dalam syariat yang berhak bicara masalah politik itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena ini permasalahan besar. Allah berfirman, "Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Seandainya berita-berita itu mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri di sini mencakup ulama dan pemerintah. Maka orang yang hendak mendapatkan kebenaran, dia akan dapatkan dari ulil amri tersebut. Sekarang subhanallah, asal dapat berita yang penting menarik, langsung di-share. Padahal belum tentu berita benar. Benar sekalipun belum tentu kita berhak untuk menyebarkannya kembali. Harus kita pikirkan sejauh mana maslahat dan mudaratnya, dan apakah itu urusan kita atau tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Tanda jemaah sekalian orang itu Islamnya baik, pengamalan agamanya baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Itu kata Nabi SAW. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Yang lain tulis ya, kalau ada pertanyaan. Silakan. Kurang kedengaran, Pak. Kurang kedengaran.
Kasih Pak. Saya ada keluarga saya juga teman di sana. Saya ada berkata untuk ada dia nih dia bisa selamat pada kita kenal bisa kalau juga itu berkata itu gimana? Itulah yang kita bahas tadi. Ini kan cuman bahasanya yang beda. Untung ada dia kita selamat. Cuman bahasanya yang beda. Sama itu persis yang kita bahas tadi. Makanya kita katakan ini semua hanya contoh. Semua ucapan yang mirip dengan ini, seperti yang baru saja beliau tanyakan, untung ada dia kita selamat. Sama. Itu mengandung kesyirikan. Itu mengandung kesyirikan. Iya. Wallahu a'lam. Gimana? Pertanyaannya apa? Iya. Sama dengan penjelasan tadi. Kalau seseorang meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menyelamatkan, maka itu syirik kecil. Misalkan supirnya mahir, maka mereka selamat dari kecelakaan. Lalu dia katakan, untung supirnya dia. Maka kalau dia yakin supirnya itu hanya sebab Allah yang menakdirkan, itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bukan Allah yang menakdirkan, semata-mata karena supir itu sudah syirik besar. Jadi syiriknya besar atau kecil kembali kepada keyakinannya dalam permasalahan ini. Ya, ya bertobat sama dengan dosa-dosa yang lain. Bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat, yaitu ikhlas karena Allah, menyesali dosa itu, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, dan bertekad tidak akan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Iya. Apakah mendiamkan ketika melihat kemungkaran termasuk dosa lisan? Iya, termasuk dosa lisan. Kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran adalah setan bisu. Iya. Lisan yang seharusnya beramal tapi meninggalkan amalan, itu juga dosa. Kan dosa itu bisa jadi melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Nah, di sini meninggalkan kewajiban. Dia sanggup merubah dengan lisan, tapi dia enggak ngomong. Dia enggak merubah dengan lisan, berarti dia meninggalkan kewajiban. Maka itu juga termasuk kemungkaran lisan. Iya. Apakah pelaku dosa syirik yang menyebabkan orang itu kafir, ketika dia mau bertobat, apakah harus bersyahadat lagi seperti orang non-muslim yang masuk Islam? Iya, harus dia bersyahadat lagi. Dan syahadat di sini jemaah sekalian, cukup dia bersyahadat, tidak perlu disaksikan oleh banyak orang. Tidak harus. Jadi jangan dibayangkan bersyahadat itu harus di depan jamaah. Tidak, itu bukan syarat. Itu bukan syarat sahnya syahadat. Iya. Dia ucapkan sendiri, maka sudah sah syahadatnya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Mana yang benar, bayar zakat fitri dengan uang atau dengan beras? Kalau kita kembali kepada dalil hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang zakat fitri, maka semuanya dengan makanan pokok. Semuanya dengan makanan pokok. Tidak ada dengan uang. Apakah uang belum ada di masa Nabi SAW? Sudah ada. Ada uang dinar, ada uang dirham. Uang dinar dari emas, uang dirham dari perak. Tapi Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mengeluarkan zakat dengan uang. Kenapa? Karena syariat Allah tidak seperti itu. Syariat Allah dengan makanan pokok. Karena untuk uang ada zakatnya tersendiri, zakatnya lain. Zakatnya ya zakat uang. Sama dengan emas dan perak. Nisabnya sama, haulnya sama,
dan yang dikeluarkan juga sama. Ini bukan zakat mal, ini zakat diri. Zakat fitrah itu zakat diri. Jadi untuk uang ada zakatnya tersendiri. Untuk diri kita zakatnya adalah makanan. Setiap satu orang satu sok makanan. Iya. Kecuali dalam kondisi darurat. Misalkan terjadi orang di tengah lautan, masuk waktu berzakat. Zakat fitri kan ada batasnya, yaitu sampai sebelum sholat Idul Fitri. Tapi dia nggak mungkin turun di daratan, nggak ada signal juga mau menelpon minta tolong orang di darat. Sementara yang ada ketika itu hanya uang, nggak ada makanan pokok. Maka ini sifatnya darurat, boleh dia keluarkan dalam bentuk uang. Kalau kondisinya seperti itu. Atau katakanlah semua penjual udah mudik, nggak ada lagi yang menjual beras, nggak tahu mau beli di mana, habis beras semuanya. Maka darurat. Kalau lewat waktu setelah sholat Idul Fitri, nggak sah zakat kita. Itu sifatnya darurat, boleh diuangkan insyaallah taala. Iya. Bagaimana sikap kita yang tepat dan sesuai dengan tuntunan untuk berterima kasih kepada seseorang atas rezeki atau nikmat dari Allah yang kita terima melalui proses dari orang lain yang Allah takdirkan bertemu kita, lalu kita bersyukur pada Allah atas nikmat Allah melalui proses orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita belum berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, berarti kita juga belum bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana cara berterima kasih kepadanya? Yang terbaik adalah balas apa yang dia lakukan dengan yang setimpal, bahkan lebih baik. Balas. Itu yang terbaik kalau kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, minimalnya adalah kita doakan. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca doa ini ketika dia diperlakukan baik oleh orang lain, faqad ablagha fis sana, dia telah mencapai puncak pujian kepada orang itu. Iya. Jadi doakan dia dengan ucapan jazakallahu khairan. Tidak masalah kita tambahkan dengan ucapan terima kasih. Gak apa-apa, itu hal yang mubah. Tapi yang lebih dianjurkan adalah jazakallahu khairan. Iya. Bagaimana hukumnya meletakkan tulisan nama Rasulullah sejajar dengan nama Allah seperti banyak dipasang? Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu juga masuk dalam makna larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka kata beliau termasuk perbuatan menyamakan antara Allah dengan Muhammad, dipajang sama rata, itu juga termasuk. Kalau begitu, bagaimana kalau diturunkan sedikit? Jadi nama Allah yang di atas, nama Muhammad yang di bawah. Maka jemaah sekalian, lebih baik tidak dilakukan, tidak dipajang. Kenapa? Nabi SAW tidak pernah mencontohkan demikian. Iya. Di tempat saya, kalau ada yang lahiran, plasentanya suka dikubur dan dikasih lampu. Apakah ini termasuk kesyirikan? Pertama, ini termasuk khurafat.
kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar, dan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, kalau di balik itu ada keyakinan ini bisa bermanfaat atau bisa menghindarkan mudarat, maka saat itu terjerumus dalam syirik. Makanya dulu pernah kita bahas syirik dalam sebab. Dan saya katakan pembahasan ini bisa masuk pada banyak permasalahan. Kalau kita paham kaidahnya, maka kita langsung bisa memahami itu syirik. Kenapa? Karena yang berhak menentukan ini sebab kebaikan dan itu sebab kejelekan, yang sanggup dan berhak melakukannya hanya Allah. Ketika kita menentukan sendiri ini bisa membawa kebaikan pada bayinya atau pada ibu yang melahirkannya, padahal Allah tidak menentukannya, maka kita telah berbuat syirik. Jadi itu syirik. Kalau diyakini bisa membawa kebaikan atau menolak kemudaratan. Tapi kalau cuma dikuburkan, ditanam, bukan dikuburkan ya, ditanam, karena takut dibongkar oleh hewan, maka itu hal yang mubah. Tanam saja begitu saja, nggak ada baca-bacaannya, nggak ada ritualnya, nggak perlu dimandikan, ya, nggak perlu juga disolatkan. Sekedar kita menjauhkan supaya nggak dibongkar oleh hewan, maka tidak masalah. Kalau ditambah lampu dan lain-lain, itu semuanya mengada-ada. Iya. Apakah nama Abdul Mannan, Abdul Yakin serta Hamid tanpa Abdul dilarang? Al-Mannan nama Allah, Yakin bukan nama Allah. Jadi nggak boleh namakan Abdul Yakin. Al-Hamid nama Allah. Al-Hamid nama Allah. Sebaiknya tetap menggunakan kata Abdul. Apabila itu nama Allah, tidak sepatutnya kita namakan kepada makhluk. Alangkah baiknya kita tambahkan Abdul, hamba Allah. Al-Mannan yang maha memberikan kenikmatan, Abdul Hamid. Al-Hamid yang maha terpuji. Iya. Adapun Yakin itu bukan nama Allah. Al-Yakin bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita namakan dengan Abdul Yakin. Mungkin dia maksudnya mau menamakan hamba yang yakin. Bahasanya bukan begitu juga. Jadinya kalau hamba yang yakin apa? Intinya ini bukan artinya hamba yang yakin. Ini artinya hambanya yakin. Kalau itu bukan nama Allah, berarti itu adalah penghambaan kepada selain Allah. Iya. Apakah kata-kata indah, syair atau balagah melukiskan sesuatu seperti dalam salawat dilarang? Dilarang dari dua sisi. Pertama, kalau itu salawat, dilarang kita mengada-ada dalam bersalawat. Salawat itu ibadah, nggak boleh kita rangkai-rangkai sendiri cara bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang kedua, kalau itu mengandung pemujian secara melampaui batas, maka itu juga terlarang. Oleh karena itu, ketika datang satu kaum dari satu kaum yang diutus untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berjumpa dengan Nabi SAW, mereka langsung memuji-muji beliau. Maka beliau tidak senang dengan pujian. Lalu beliau berkata, "Qulu bi ba'di qaulikum wala yastahwiyannakum syaitan." Silakan ucapkan yang mau kalian ucapkan, tapi hati-hati, jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi khawatir dalam ucapan kita berlebih-lebihan. Begitu pula dalam hadis
Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Itu yang Nabi inginkan. Memuji beliau cukup mengatakan Abdullah dan Rasulullah. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi beliau tidak senang dipuji berlebih-lebihan. Iya. Pertanyaannya susah dibaca nih. Bagaimana hukum hutang menahun hingga ditinggal mati? Dan bagaimana cara membayarnya? Dengan anggapan hutang zaman dahulu berbeda nilainya dengan sekarang. Kalau kita bisa membayar dengan nilai yang sama seperti dulu, itu lebih bagus. Itu lebih bagus lagi. Karena kalau dia berubah nilainya, tentu rugilah dia yang memberi pinjaman kepada kita. Iya. Memang seperti itu lebih bagus. Supaya tidak merugikan orang yang dipinjami uang. Yang kedua, mau sampai mati sampai kiamat pun tetap hutang harus dibayar. Kalau tidak dibayar, maka di akhirat kita akan dipaksa untuk membayar oleh Allah. Tapi cara membayarnya sudah beda. Bukan lagi dengan uang, tapi dengan amal kebaikan kita. Karena ini termasuk kezaliman. Nanti orang yang wajib sholat, yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, bisa jadi bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Karena nggak bayar utang. Sholatnya, puasanya, zakatnya, pahalanya dipakai bayar hutang. Bagaimana kalau nggak cukup, hutangnya kebanyakan? Maka dosa orang yang dia zolimi itu ditimpakan kepadanya. Jadi harus bayar jemaah sekalian. Nabi SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai dibayar. Artinya, dia seharusnya masuk surga, nggak bisa masuk surga, tertahan, terikat sampai hutangnya dibayar. Jadi ini nggak main-main. Kalau kita tahu dia nggak sanggup bayar, gimana? Dia nggak bayar, kita tahu dia punya dengan kita, dia nggak sanggup bayar sampai dia meninggal. Iya. Orang punya hutang kepada kita nggak sanggup bayar. Iya. Termasuk amal soleh, kita pertama memberikan kemudahan kepadanya, memberikan tangguh, dan lebih bagus lagi kita hapuskan hutangnya. Sebagaimana pernah terjadi sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ada orang punya utang sama beliau. Orang itu susah dicari. Itulah jemaah sekalian, orang kalau sudah punya utang, ya, susah dicari, ya, dihubungi susah, WhatsApp-nya nggak aktif, ya. Akhirnya ketemu, setelah susah dicari kemana-mana ketemu. Ternyata orang itu minta uzur, saya belum mampu bayar. Kata Abu Qatadah, betul? Enggak dusta? Iya betul. Maka beliau segera ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memberi kemudahan atau membantu orang yang tidak sanggup bayar hutang, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Iya. Dan orang yang tidak sanggup bayar utang ini, dia tidak berbuat zalim. Memang dia tidak sanggup.
Dan dia tidak termasuk yang akan dipaksa membayar di hari kiamat. Yang zalim adalah mampu bayar atau mampu berusaha untuk bayar, tapi dia nggak bayar. Ini yang bermasalah di hari kiamat. Iya. Kalau yang berutang itu bukan muslim gimana? Tetap harus bayar, Pak. Ya, bukan dia yang berutang, dan dia sudah meninggal. Iya. Yang utang bayar juga sama posisi seperti kalau yang dia tinggal. Dia berhutang, terus dia mati. Mati tapi dia Non muslim. Maksudnya kita mau memaafkan dia atau tidak, begitu pertanyaannya. Ya, bersihlah. Iya. Kalau mau memaafkan dia juga boleh. Karena berbuat baik dalam perkara duniawi untuk non muslim diizinkan dalam syariat. Dengan syarat dia bukan orang non muslim yang memerangi Islam atau memerangi umat Islam. Nanti dilihat di surat Al-Mumtahanah ayat ke-6 atau ayat ke-8. Boleh berbuat baik kepada orang kafir dengan syarat bukan orang kafir yang memerangi Islam. Iya. Tapi kalau dia zalim nggak mau bayar, maka nggak ada kebaikannya yang bisa kita ambil karena dia kafir. Tapi dosa kita yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat mereka akan diazab karena kafir, juga akan diazab karena dosa-dosa lain. Karena nggak sholat, karena nggak puasa, karena nggak zakat, karena berzina, karena nggak bayar utang. Iya. Jadi tetap kalau dia zalim, dosa kita akan ditimpakan kepadanya. Kalau dia zalim kepada kita, iya. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini permasalahan berat. Jangankan orang yang nggak mau bayar, orang yang sudah mampu tapi dia tunda-tunda pembayarannya. Dia pingin bayar tapi dia tunda. Dia pingin mungkin diputar dulu uangnya, nggak mau dia bayar segera. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup bayar tapi suka menunda-nunda, itu sudah termasuk kezaliman. Iya. Masih belum bisa dibaca nih. Iya. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di depannya terdapat kuburan para wali yang dimuliakan? Rasulullah SAW melarang keras. Beliau melarang keras. Beliau bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atasnya. Al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan WC. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan masih sangat banyak hadis yang melarang. Bagaimana jika ada teman-teman kita mengolok-olok syariat Islam seperti masalah jenggot atau tidak isbal? Apakah mendakwahkannya atau meninggalkannya? Wajib kita berdakwah. Wajib kita berdakwah. Wajib kita membenci mereka, tapi itu tidak menghalangi kita berdakwah. Sama dengan orang-orang yang sudah memang asalnya kafir. Wajib kita membenci mereka, tapi tetap kita mendakwahi mereka. Iya. Saya sering melihat dalam dakwah yang dimana beberapa pemerannya, saya sering melihat film dakwah yang dimana beberapa pemerannya berperan sebagai kafir lalu menjadi mu'alaf, dan ada juga yang berperang sebagai syaitan atau jin yang menggoda mereka untuk melakukan kemaksiatan. Apakah ini termasuk tidak diperbolehkan dan dapat membatalkan keislaman? Iya, batal keislamannya. Keislamannya batal. Dia jadi mu'alaf itu hanya peran. Dia harus tobat beneran. Bukan tobat dalam film. Tobat beneran. Ini batal Islamnya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang melakukan kekafiran
karena sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, hanya berperan, hanya main-main, nggak serius, atau karena takut. Sepakat ulama dia kafir. Hanya satu yang dibolehkan, hanya satu yang diizinkan, diberi keringanan, yaitu orang yang dipaksa, betul-betul terpaksa, dan hatinya masih tetap beriman. Iya, itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Saya adalah seorang mahasiswi yang kuliah di salah satu universitas di ibu kota, yang dimana pergaulan cukup bebal. Namun saya memilih untuk aktif mengikuti tarbiyah atau halaqah dan menjadi pengurus lembaga dakwah kampus. Namun setelah keluarga saya sudah mengenal kajian sunnah wal jamaah dan sering mengajak saya, keluarga saya meminta saya untuk meninggalkan tarbiyah dari kampus dikarenakan belum sunnah dan lebih baik ikut kajian saja. Sementara saya bersikeras tetap ingin tarbiyah agar tetap bisa kumpul dengan teman-teman soleh. Saya menjaga saya dari pergaulan yang bebas, serta saya ingin berdakwah melalui tarbiyah atau halaqah ini. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Bolehkah saya tetap mengikuti keduanya? Yang pertama, jemaah sekalian, ini terkait dengan kepada siapa kita menuntut ilmu. Maka Islam mengajarkan kepada kita menuntut ilmu itu hanyalah dari para ulama atau orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mereka menyampaikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh kita menuntut ilmu kepadanya. Allah dan Rasulnya melarang hal tersebut. Surat Ali Imran ayat ke-7 Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Adapun orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Maksudnya ayat-ayat yang masih mereka bisa tafsirkan, dibawa ke kiri dan ke kanan untuk membodohi orang. Orang mengira itu tafsir yang benar, padahal bukan tafsir yang benar. Mereka cari-cari ayat atau hadis untuk mendukung pemahaman mereka yang menyimpang, untuk menyesatkan orang dan mencari-cari takwilnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang seperti ini sembarang menafsirkan ayat, sembarang menafsirkan hadis, tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka itulah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat ke-7, fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka, tinggalkan mereka. Jadi halaqah-halaqah seperti ini yang dibina bukan oleh orang yang berilmu, ini sangat berbahaya, bisa menyesatkan kita. Iya, bisa menyesatkan kita. Jadi sepatutnya kita hindari untuk menuntut ilmu dari mereka. Adapun sekedar bergaul saja dalam rangka saling menasehati, itu tidak masalah. Tapi tidak mesti mengikuti halaqah mereka. Kalau kenyataannya mereka menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, namun mereka tafsirkan tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi kalau nggak pakai ayat sama sekali, nggak pakai hadis sama sekali, itu lebih parah lagi. Kalau ternyata gurunya hanya kakak kelas, ya, lalu dijadikan sebagai guru, itu nggak pantas. Harus orang yang mendalami ilmu agama, dia yang pantas menjadi guru dalam sebuah halaqah tarbiyah. Sistem yang mereka buat di kampus-kampus, mereka bina kakak kelasnya, nanti kakak kelasnya membina adik-adik kelasnya,
ini bukan cara menuntut ilmu yang benar. Orang-orang yang belum mendalami ilmu disuruh menjadi guru. Ini bahaya. Dia bisa sadar atau tidak sadar, sesat dan menyesatkan. Karena dia nggak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Maka tidak perlu mengikuti terbiah-terbiahnya. Adapun bergaul dalam artian untuk menasihati mereka, tidak masalah. Iya. Kemudian carilah kawan-kawan yang sudah mengenal sunnah, yang juga pengen mendakwahkan sunnah. Bikinlah kajian di kampus, kenapa tidak? Alhamdulillah di beberapa kampus kita juga punya halaqah-halaqah kajian. Iya, di UI ada, di kampus-kampus lain juga ada. Ini mahasiswa harus berperan di kampus untuk membuat halaqah-halaqah kajian. Kalau ada sekolah yang lebih baik, yang tidak ada campur baur antara laki-laki dan wanita, tentu itu lebih baik lagi. Iya. Bolehkah zakat mal atau zakat harta dibelikan sembako atau kebutuhan pokok supaya bermanfaat? Sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Kalau dia zakat uang, keluarkan dalam bentuk uang. Jangan diberikan sembako. Kita ikuti sesuai ketentuan syariat, itu lebih afdol. Iya. Tapi kalau kita mau sedekah biasa, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting bukan sedekah wajib yang Allah sudah tentukan. Kalau Allah belum menentukannya, sedekah sifatnya umum, maka boleh, tidak masalah. Kita beli mobil, ngasih mobil pun boleh. Iya. Hukum mewarisi benda pusaka, keris, kepada orang lain dan yang mewarisi mati. Apa sikap untuk menyelamatkan ia dari dosa syirik jahiliyah dengan benda tersebut? Ini pertanyaannya, menyelamatkan orang musyrik yang sudah mati. Bagaimana caranya? Ya. Jemaah sekalian, kalau sudah ditegakkan hujah kepadanya semasa hidup, dia sudah paham itu syirik dan dia masih melakukannya, maka dia kafir. Kecuali dia bodoh, dia jahil. Kita pun waktu itu mungkin masih bodoh juga, nggak menjelaskan kepada dia, padahal dia seorang muslim, maka dia mendapatkan al-udhru bil jahal. Uzur karena kebodohan. Itu adalah penghalang mengkafirkan seorang muslim yang melakukan kekafiran, sehingga dia masih dihukumi muslim. Maka boleh kita doakan. Boleh kita doakan karena dia masih muslim. Tapi kalau sudah tegak hujah kepadanya, tidak ada penghalang-penghalang dalam pengkafirannya, maka nggak ada gunanya kita doakan. Karena Allah sudah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, kalau ada keluarga kita atau bahkan orang tua kita sendiri melakukan dosa-dosa besar, koruptor, pemabuk, pemakan riba, sampai mati nggak bertobat, tapi dia masih muslim, wajib bagi anak untuk tetap mendoakan orang tuanya. Masih ada harapan dia diampuni. Tapi kalau dia musyrik, kafir, apalagi jelas-jelas murtad, nggak ada harapan jemaah sekalian. Sudah habis harapan untuk dia diampuni. Makanya semasa hidup dakwahi, jangan tunggu mati. Semasa hidup dia dakwahi. Dan Allah juga melarang dalam surat At-Taubah ayat 113. Bahkan ayat ini larangan kepada Nabi SAW untuk mendoakan pamannya Abu Thalib, pamannya yang berjasa besar itu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabatnya yang terdekat. Kita mohon ampunkan pun enggak ada gunanya. Kalau dia kafir, musyrik,
Waliyadzubillah, ini peringatan bagi kita semua betapa dahsyatnya bahaya dosa kesyirikan dan kekafiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua perbuatan-perbuatan dosa dan menganugerahkan kita keistiqomahan, begitu pula semua keluarga kita sampai akhir hayat kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi